Aku share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di pelaksanaan pelatihan pemasaran produk pada media sosial. Oke. Lanjut, apa itu pemasaran online? Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti website dan email dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Next, tujuan dari pemasaran online. Apa sih tujuan dari pemasaran online? Ya, lebih tepatnya yang pertama, membangun dan menarik minat masyarakat. Yang kedua, product development. Yang ketiga, sebagai media promosi. Yang keempat, membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran. Ya. Yang pertama, membangun dan menarik minat masyarakat. Menggunakan media sosial sebagai media pemasaran merupakan pilihan yang paling tepat karena kemampuan sosial media yang dapat membangun dan menarik minat masyarakat. Bagi pelaku bisnis, akan diuntungkan dengan hal ini dikarenakan dengan sosial media bisa dengan mudah menarik minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang akan dijual. Tapi itu akan mudah apabila konten yang disajikan sangat menarik dan tepat sasaran. Berikut, product development. Product development itu adalah serangkaian langkah yang mencakup pembuatan konsep, desain, pengembangan, dan pemasaran produk yang baru dibuat atau baru melakukan rebranding. Selanjutnya, sebagai media promosi. Mengapa sebagai media promosi? Dikarenakan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, kita dapat memasarkan produk kita secara online. Yang keempat, membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran. Media sosial seperti Facebook dan Instagram membantu para pebisnis kecil untuk menemukan konsumen yang potensial. Jika ingin memperluas target pemasaran, menggunakan media sosial sebagai medianya sangatlah tepat. Bisa menemukan calon konsumen yang terdekat dengan lokasi bisnis. Juga bisa menggunakan fitur location untuk menemukan calon konsumen. Kemudian, untuk menemukan calon konsumen yang serupa, juga bisa menggunakan hashtag yang terkait dengan produk tersebut. Next, strategi pemasaran online. Strategi pemasaran yang akan saya lakukan yaitu ada 3, yaitu personal branding, yang kedua content marketing, yang ketiga social media marketing. Oke. Personal branding. Apa yang dimaksud dengan personal branding? Personal branding itu sebenarnya kekuatan merek. Dalam bisnis digital, hal ini sangat penting karena dengan search result merek tersebut akan keluar di Google. Jadi contohnya seperti tahu lontong dan rujak. Kita klik di Google, gitu akan mencari lokasi terdekat seperti gitu, personal branding. Content marketing. Pemasaran konten ini pada umumnya berupa review produk. Cara ini cukup ampuh untuk mendatangkan pembeli produk atau mungkin bergerak di bisnis jasa gitu. Dengan menulis artikel informatif yang merekomendasikan situs jasa tersebut, ada kemungkinan yang sangat besar yang membaca akan menggunakan produk jasa yang akan ditawarkan. Jadi, content marketing ini membuat sesuatu
hal yang menarik untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk yang akan ditawarkan, seperti itu. Yang selanjutnya, sosial media marketing. Jadi, untuk sosial media marketing tersebut, di sini saya telah menerapkan seperti pembuatan pamflet. Setelah itu, saya menyebarkannya ke media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Gunanya untuk apa? Oke, jadi untuk konsumen itu tidak hanya offline, dalam artian offline itu tidak hanya yang lewat di depan stand atau tempat perdagangan tersebut, yang hanya tahu bahwasanya disitulah kita menjual. Jadi gunanya sosial media marketing ini agar seluruh atau untuk menyebarluaskan bahwasanya kita juga mempunyai produk untuk produk yang lebih gitu, seperti itu. Sosial media marketing yang gunanya itu untuk memperluas atau memperluas jangkauan, seperti itu. Oke. Yang terakhir, keuntungan pemasaran online. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, dapat diukur real time. Yang ketiga, cepat menentukan target. Yang keempat, paparan jangka panjang. Oke. Mengapa sih dibilang bisa mengurangi biaya? Alasannya seperti ini. Banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Dikarenakan penggunaan media sosial seperti website dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun itu, menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, koran, atau menyetak flyer dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, dapat diukur real time. Apa sih yang dapat diukur real time? Jadi yang diukur real time itu seperti dapat diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics, sehingga informasi tentang klik, kunjungan, dan penjualan dari SEO, AdWords, media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat bisa didapatkan. Walaupun ini merupakan proses yang panjang, tetapi dapat melihat hasilnya secara real time setelah metode ini diaplikasikan. Dengan cara ini, efisiensi strategi akan dapat diukur dan perubahan dapat segera diimplementasikan. Selanjutnya, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik untuk membutuhkan produk yang akan kita jual, seperti itu. Teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela sehingga dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Yang terakhir, paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya bertahan selama 1-4 minggu atau 1-2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Di situs pencarian, konten promosi akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Namun, perlu melakukan sedikit pembaruan agar konten tersebut tetap terlihat menarik untuk diperdagangkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.